Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lipna Miabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil audit kualitas layanan pada swalayan An-Nur Berantar Sisir yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kualitas layanan. Swalayan An-Nur merupakan usaha retail yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai dari bahan pokok, makanan dan minuman, perlengkapan pokok rumah tangga, sehingga produk perawatan pribadi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan, kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan kualitas pelanggan. Berdasarkan observasi dan wawancara sederhana dengan pelanggan, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu antrean kasir yang cukup panjang pada jam-jam sibuk. Yang kedua, pelanggan mengalami kesulitan menemukan produk karena penataan barang yang kurang jelas. Yang ketiga, respon karyawan dalam bantu pelanggan masih belum konsisten. Selain itu, swalayan juga belum memiliki database pelanggan yang terintegrasi sehingga sulit memahami kebutuhan pelanggan secara lebih spesifik. Dalam perspektif Islam, kualitas pelayanan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, akan tetapi juga harus menerapkan nilai-nilai etika. Hasil analisis menunjukkan bahwa swalayan An-Nur telah berupaya menerapkan prinsip kejujuran dengan mencantumkan harga produk secara jelas. Namun, masih terdapat kendala dalam perbaruan informasi stok barang sehingga terkadang pelanggan menerima informasi yang kurang akurat. Selain itu, prinsip tabayun atau klarifikasi juga telah diterapkan ketika terjadi perbedaan harga antara label rak dan sistem kasir. Pihak swalayan melakukan pengecekan lebih dahulu sebelum memberikan penjelasan kepada pelanggan. Akan tetapi, proses klarifikasi tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari sisi teknologi informasi, swalayan An-Nur sudah menggunakan sistem kasir digital yang bantu mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Selain itu, media sosial seperti WhatsApp dan Facebook juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi. Namun, penggunaan teknologi masih terbatas. Swalayan belum memiliki sistem Customer Relationship Management atau CRM yang mampu menyimpan data pelanggan secara terstruktur. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah penerapan CRM sederhana, penggunaan aplikasi inventory digital untuk memantau stok secara real-time, serta optimalisasi WhatsApp Business sebagai media komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, kualitas layanan dianalisis menggunakan metode Serviqual yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi tangibles memiliki gap sebesar minus 0,4, artinya kondisi fisik swalayan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penataan produk agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Dimensi reliability memperoleh gap terbesar yaitu minus 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan menilai pelayanan belum selalu konsisten sesuai harapan, terutama terkait antrean panjang dan keterlambatan bantuan dari karyawan. Dimensi responsiveness juga memiliki gap minus 0,9. Ini berarti kecepatan dan kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, dimensi assurance memiliki gap minus 0,3 yang menunjukkan bahwa pelanggan cukup percaya terhadap kemampuan dan keramahan karyawan. Sedangkan dimensi empati memperoleh gap minus 0,4 yang berarti pelanggan mengharapkan perhatian yang lebih personal terhadap kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil tersebut, prioritas utama perbaikan berada pada dimensi reliability dan responsiveness. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan service recovery atau pemulihan layanan ketika terjadi kesalahan harga, keterlambatan pelayanan, atau keluhan pelanggan lainnya. Karyawan harus segera meminta maaf dan memberikan solusi yang cepat. Sebagai bentuk tanggung jawab, perusahaan dapat memberikan kompensasi berupa voucher belanja, diskon, atau hadiah kecil untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat strategi komunikasi melalui media sosial dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses agar pelanggan dapat menyampaikan masukan dan keluhan dengan lebih mudah. Sebagai kesimpulannya, hasil audit ini menunjukkan bahwa kualitas swalayan An-Nur masih memiliki beberapa kelemahan, terutama pada aspek reliability dan responsiveness. Pemanfaatan teknologi informasi juga belum optimal karena belum adanya sistem CRM dan database pelanggan yang terintegrasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi karyawan, memperbaiki manajemen stok, menerapkan CRM, serta menjalankan strategi pemulihan layanan yang lebih sistematis. Dengan langkah tersebut, diharapkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dapat meningkatkan sehingga mendukung keberlanjutan usaha di masa mendatang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.